Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ah, Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Om Swastiastu, Pak Jiran. Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Selamat malam Bapak Ibu sekalian yang sudah bergabung bersama SQ Reformation Center, di mana malam ini kita akan melanjutkan pertemuan-pertemuan sebelumnya. Kita akan membahas lebih spesifik mengenai tema yang semua orang pasti concern terhadap tema ini, yaitu tentang kesehatan. Eh, Acara ini diselenggarakan oleh SQ Reformation Center, di mana SQ Reformation Center ini adalah salah satu institusi dari beberapa buku yang diterbitkan oleh Pak Budi Yuwono sebagai narasumber utama. Saya mengenal Pak Budi Yuwono mulai dari tahun 2000-an, sekitar 2007, 2008 mungkin. Saya melihat beberapa gaya hidup, terutama dari sisi kesehatannya, yang meskipun secara usia mungkin jauh terpaut dari usia saya, mungkin setengahnya ya, tetapi saya melihat eh, dari sisi fisik itu sangat jauh sekali, dari sisi keprimaannya ya, dari sisi eh, imunitas dan lain sebagainya. Begitupun saya sebagai saksi secara langsung bahwa gaya hidup yang diaplikasikan oleh Pak Budi ini sangat berdampak sekali ya kepada kesehatannya Pak Budi sendiri dan juga pada lingkungan. Dan ini menarik sekali karena memang ini pasti hasil dari apa yang sudah diaplikasikan oleh Pak Budi itu sendiri dan keluarga tentunya. Ini juga sebetulnya tidak termasuk dan tidak tertulis secara langsung di dalam buku SQ Power, tapi ini adalah tambahan. Namun isinya saya kira ini sangat penting sekali, dan beruntung sekali Bapak Ibu sekalian yang malam ini bisa bergabung, karena saya sangat yakin sekali akan mendapatkan banyak insight ya dari pertemuan malam ini. Tanpa berlama-lama, oh ya, saya berikan kesempatan dulu. Di sini ada Pak Nyoman Artaya, mewakili dari OS, barangkali mau memberikan eh, speech dulu Pak, monggo Pak. Monggo Pak Artaya. Pak Artaya. Suara saya masuk ya Pak ya? Masuk, Masuk Pak, masuk. jelas Pak. Monggo, Ya. monggo. Iya. Ya, terima kasih Pak Jiran yang sudah melibatkan kami dan kami untuk mendapatkan pencerahan yang begitu luar biasa dari Pak Budi. Karena kami memang selalu menunggu-nunggu kesempatan yang ditawarkan seperti ini. Ini sebenarnya bagi kami itu adalah sebuah kehormatan. Kenapa? Mestinya kami beli ini di luar sana. Kami semua hanya fokus memikirkan bagaimana caranya meningkatkan keuangan ya, sementara kita lupa kalau di balik keuangan itu ada kesehatan yang harus diutamakan sehingga kita bisa mengerjakan sesuatu dengan lebih baik. Jadi terima kasih. Jadi mewakili teman-teman WS seluruh Indonesia yang hari ini berkenan hadir dan berkesempatan untuk menikmati pencerahan dari beliau, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya ya kepada Pak Budi dan Pak Jiran. Nah, untuk itu waktu sepenuhnya kami serahkan sama beliau dan kami menerima dengan penuh gembira ya. Mudah-mudahan kami bisa mengaplikasikan seperti beliau yang sudah berusia tapi malah wajahnya hampir sama dengan saya. Saya jadi malu ketika akan tentang umur ya, karena itu pasti bagaimana beliau menjaga kesehatan beliau dan mengaplikasikan apa yang sudah ditulis sama beliau. Untuk itu kami serahkan sepenuhnya. Saya kembalikan kepada Pak Jiran ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Artaya. Baik Bapak Ibu sekalian, karena waktu kita juga terbatas, kita langsung berikan saja waktu dan kesempatan kepada Pak Budi Yuwono. Monggo Pak Budi. Baik, Pak Jiran, Pak Artaya, terima kasih. Hari ini kita santai saja ya. Jadi yang biasanya kita mikirin uang, ini kita mikirin sehat gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam damai dan sejahtera
penuh sukacita buat kita semua. Om Swastiastu, Om Swastiastu. Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Marilah kita panjatkan puji syukur ya kepada Tuhan Allah kita yang Maha Pengasih, Penyayang, Pemurah. Hari ini kita bertemu dengan Bapak ya, Ibu yang sangat saya kasihi ya. Dan temanya agak lain, hari ini kita bicara tentang kesehatan. Ya, kesehatan dan uang itu masuk di dalam skop program kelimpahan daripada kurikulum surgawi sebetulnya. Karena di surga itu nggak ada yang sakit, nggak ada yang miskin, di sana sehat dan limpah, bahkan kekal di sana. Itu. Jadi ini saya masukkan dan itu penting sekali ya. Dan saya kira di undangannya Pak Siran disebutkan ya bahwa kalau kita kekayaan tanpa kesehatan ya itu tidak bermanfaat saya kira ya. Tapi kalau kita sehat tapi tidak berkelimpahan ya tidak banyak berdampak gitu. Ini penting banget ya. Dan ini sangat erat hubungannya dengan OS kita sebetulnya. Maka sekarang saya selingin dulu tentang kesehatan, dan ini semua yang saya sharingkan ya itu dari berbasis dari firman dari kitab suci ya, dari kitab suci yang sudah saya alami. Jadi dan banyak saya saksikan yang sudah mengalami, jadi sudah proof gitu. Karena saya sendiri kalau tidak mengalami, saya ini nggak pede ya, jiwa saya itu untuk men-sharingkan ya. Dari sini Bapak Ibu bisa belajar ya, bahwa OS ini suatu kebenaran ya, yang benar-benar saya itu beriman di situ. Makanya saya berani menulis buku itu sejak tahun, sebenarnya itu yang kedua itu buku saya itu kan terbit 2022 ya, tapi saya tulis tahun 2008 mulai karena saya diamanahkan gitu. Saya dulu nggak mau menulis karena nggak populer gitu, tapi harus ditulis ya. Tetapi sebetulnya mulai dari tahun 2000 itu. Ya dari 2008 SQ Power ya, 2016 saya masuk ke OS. Itu dituntun oleh roh saya itu. Ya, saya berani menuliskan itu. Itu kan risiko sebetulnya ya. Tapi karena itu betul-betul yang saya alami, saya ketahui di dalam iman. Ya, itu Bapak Ibu. Makanya nanti ya, nah, sama ini kesehatan ini yang saya sudah alami. Ya, monggo kita mulai ya Bapak Ibu ya. Ini institusi kita SQ Reformation Center ya, merdeka dari pikiran. Ini penting banget ya sebetulnya. Ini sebetulnya merdeka dari pikiran ini jeda pikiran sebetulnya. Ya karena kita kan setiap hari dikejar oleh pikiran kita yang penuh dengan masalah yang saya kira didominasi oleh uang. Ya, kita merdeka dari pikiran, tidak dikendalikan oleh pikiran. Kita adalah pengendali dan pemberdaya pikiran. Ini kuncinya ada di situ, Bapak Ibu. Dan ini sudah saya tulis di buku saya ya. Kalau mau belajar monggo, itu ada 4. Sekarang YouTube saya sudah 50 YouTube ya Bapak Ibu. Yang 45 itu betul-betul bedah buku saya. Nah, yang 5 ini ya mungkin lebih ya, 5 atau berapa ya. Itu memang kelanjutan daripada buku saya yang saya tidak tulis gitu, tapi saya zoomkan gitu. Termasuk yang hari ini tentang kesehatan ya. Ini judulnya Bapak Ibu SQ Power masih bab 13 sama solusi kesehatan ilahi. Ini termasuk kelimpahan ilahi. Ya, dan judulnya jelas ini jeda makan, nafas, pikir. Jadi kuncinya di jeda ini ya Bapak Ibu ya, justru di jeda ini. Ya, nanti kita jelaskan jeda itu yang seperti apa ya. Dan sekali lagi saya Budi Yuwono adalah praktisi kecerdasan spiritual. Saya bukan pemuka agama. Agama itu semua baik, monggo ya. Memang berbeda cara ibadah dan tata caranya, tapi semua itu tujuannya sama, baik ya. Tapi kok spiritualitas itu beda ya. Nanti kita sedikit jelaskan. Saya praktisi kecerdasan spiritual. Jadi akal saya ya, pikiran sadar akal itu terus menuntut jawaban di situ.
Ya, jadi walaupun spiritual itu harus nyata. Kalau enggak, saya nuntut terus gitu. Dan jawabannya ada di kitab suci. Nah, ini buku yang pertama tahun 2000, SQ Reformation, ini adalah masih di jiwa saya, ya. Jadi itu word-nya roh sebetulnya. Ya, sekali lagi jiwa dan roh itu sangat berbeda, Bapak Ibu. Dan itu yang masalahnya. Tidak banyak yang belajar dan ngerti. Saya pun baru ngerti itu tahun 2016. Yang memahami kitab suci dari tahun 2000. 16 tahun baru ngerti itu bedanya jiwa dan tubuh. Buku yang kedua tahun 2022 yaitu SQ Power, ya. Ini baru betul-betul tentang roh, ya, why dan how to-nya roh itu supaya menjadi termanifestasi manfaat di dalam hidup kita. Ini SQ Power saya, ya, sepeda buku saya sudah 50 YouTube Bapak Ibu, ya. Jadi kalau mau ngeklik monggo, kalau di channel YouTube langsung SQ Power, kalau di Google yang ini, ya. Ini ada undangannya Pak Jiran, monggo di situ. Nah, hari ini masih ada disclaimer yang sama tentang spiritualitas, ya. Spiritualitas itu ada urutan Bapak Ibu, ya. Jadi kita sekarang sudah di sini. Jadi ada urutan ini, D3, S1, S2, S3, S4, S5, ya. Saya ini analogikan dengan pendidikan supaya jelas itu aja. Tapi ini urutan sebetulnya. Jadi bukan tingkat-tingkatan, ya. Jadi kita sudah di S5 ini, ya, tentang kelimpahan ilahi yaitu kesehatan, ya. Nah, yang S1 ini wajib seperti kita belajar, ya Bapak Ibu. Ini bagaimana pikiran spiritual itu lahir. Ini ada di buku saya yang SQ Power. S2 ini kurikulum surgawi, ini pikiran jiwa kita bagaimana bisa tunduk kepada pikiran spiritual, kepada ruh kita. S3 itu penciptaan ilahi, bagaimana pikiran ilustrasi panca indera kita ini bisa tunduk kepada pikiran spiritual atau ruh kita. Ya, ini sulit banget itu. Nah, kalau sudah ini tunduk, maka pikiran spiritual itu bisa proaktif dan solusi ilahinya akan nanti datang. Gitu. Jadi kita nggak bisa shortcut hari ini harus langsung ke ini solusi kelimpahan ilahi ini. Karena kita akan balik kepada jasmani yang duniawi ini dua, yang bersifat fisik tampilan dan materialistis. Ya, kita akan menjadi orang yang sangat-sangat menampilkan itu. Ya, jadi sudah tidak berspiritual lagi, itu sangat-sangat berbahaya, ya. Dan solusi S5 ini tentang kesehatan, ya, nanti ya. Nah, hari ini kita bahas, ya, bagaimana kita makan, bagaimana kita bernafas, bagaimana kita berpikir, ya. Yang ini semua sudah saya lakukan dan saya ingin sharingkan kepada Bapak Ibu. Dan selain sehat yang limpah tentang kripto, yang ini sudah saya sharingkan, ya. Jadi nanti insya Allah akan, ya, kalau ada ini lagi tentang kripto ini akan saya sharingkan kepada Bapak Ibu semua, ya. Ini tentang mindset sebetulnya Bapak Ibu, ya. Mindset pikiran spiritual, ya. Sekali lagi ya, kalau kita sakit atau miskin itu suatu kejangkitan, kita terjangkit, ya Bapak Ibu, karena ketidaktahuan, tidak berpengetahuan. Tapi kalau sehat dan limpah itu sebuah keputusan daripada mindset kita, karena kita berpengetahuan. Ya, makanya hari ini kita belajar berpengetahuan tentang kesehatan. Ini isinya Bapak Ibu ada 16. Ya, 16 slide ini, semoga bisa baik waktunya. Yang pertama adalah kita tentang pelaku hukum Allah. Yang seperti apa supaya kita bisa sehat dan limpah. Yang kedua adalah kebenaran firman kitab suci, ya, itu seperti apa, dan kebenaran hakiki, ya, itu tidak populer, ya Bapak Ibu, ya, minoritas, ya Bapak Ibu, ya, kebenaran hakiki itu. Nah, kita yang keempat mindset spiritual tentang kesehatan. 5, kita bahas tentang umur manusia, ya, sebagai contoh ini utusan Tuhan, ya, nabi rasul sejak Adam dulu. Coba nanti kita bahas di sini. Ya, umurnya berapa itu, ya. Dan 6 tentang sumber terpercaya tentang kesehatan.
Ya banyak itu ya, tapi harus yang terpercaya ya Bapak Ibu. Yang terpercaya itu seperti apa nanti kita bahas. Nomor 7 ini penting ya, fotosintesa flora ya, tumbuh-tumbuhan ya. Ini adalah pembentukan karbohidrat sebetulnya. Dan hasil dari fotosintesa flora ini adalah gula. Nanti kita lihat ya reaksi kimianya seperti apa. 9 kita belajar tentang nutrisi. Ya, ini ada makro, ada mikro. Ya, yang kita makan. Ini yang seperti apa nanti kita bahas. Dan siapa yang menggunakan karbohidrat sebagai energi selain manusia, ya nanti kita lihat. Nah, kita 11 tentang kesehatan hakiki. Ini yang seperti apa ya? Karena yang hakiki selalu tidak populer atau minoritas. Nah, baru yang ini kita mulai, yang tadi jeda makan itu seperti apa? Ini adalah intermittent fasting. 13 jeda nafas, yaitu intermittent hypoxia. Ya, hipoksia itu oksigen rendah. Ya, Bapak Ibu. Dan 14 ada jeda pikiran. Ya, jadi sebetulnya jeda pikiran sadar kita. Nah, ini belajar tentang karakter spiritual dulu, pikiran spiritual dulu. 15 jeda pikiran, ya belajar apa sih buah daripada pikiran spiritual itu. Dan yang terakhir adalah jeda pikiran, bagaimana kita memeditate pikiran spiritual itu. Ini Bapak Ibu, jadi semoga nanti bisa menjelaskan ya. Kita terus. Nah, untuk limpa dan sehat, kita ada 3 hukum ya. Hukum Allah yang harus kita lakukan. Dan ini sudah tuntas di dalam buku saya ya. Plus ada ini S1, S2 sampai S3 gitu. Nanti ada di YouTube saya juga ya. Jadi ini urutan ya. S1 ini kita pelaku hukum kinerja roh. Ini adalah hukum spiritual Bapak Ibu. Ya, ini harus dari kitab suci. Ini aktivator pikiran spiritual kita. Pikiran spiritual kita ini aktivatornya. Jadi dari roh itu bisa menjadi daging yang sifatnya jiwani dan jasmani. Kemudian S2 ini hukum roh, ini hukum kinerja roh, ini hukum roh, itu beda. Ini adalah hukum kehidupan, ya. Ini adalah aktualisator pikiran jiwa kita, ya, dari pikiran menjadi berkat atau harta spiritual. Berkat itu harta spiritual, Bapak Ibu. Ya, di dalam dimensi roh. Nah, S3 adalah hukum kuantum, ya. Hukum kuantum, hukum fisika semesta, ya, atau hukum metafisika sebetulnya. Meta itu melampaui di situ. Ini adalah ilustrator pikiran panca indera kita, bagaimana kuantum itu bisa menjadi materi. Inilah harta fisik. Jadi untuk limpa dan sehat kita harus menjadi 3 pelaku hukum ini yang sangat penting. Ya, hukum spiritual, hukum kehidupan, dan hukum fisika semesta, Bapak Ibu. Ya, nanti secara praktis kita uraikan di sini. Ya, ini karena harus ya ngeklik ya 45 YouTube saya yang pertama itu harusnya. Tapi kita langsung sekarang ada solusinya atau prakteknya. Ini kebenaran firman dari kitab suci yang saya ambil yang kuning ini Bapak Ibu ya. Coba ini penting ya. Jadi ini kitab suci ya, firman Tuhan ya ini ya. Masuklah melalui pintu sesak. Ini. Karena pintu lebar dan jalan luas menuju kebinasaan. Ya, dan banyak orang masuk melaluinya. Jadi mayoritas populer di situ Bapak Ibu. Ya, makanya kalau yang populer itu hati-hati. Karena pintu sesak dan jalan sempit itu menuju kehidupan. Ya, kehidupan di dunia dan dunia kekekalan nanti. Itu, dan sedikit orang yang mendapatkannya. Ini firman yang sangat-sangat luar biasa ya Bapak Ibu ya. Makanya saya sering itu kebenaran yang hakiki itu memang tidak populer. Ya, makanya saya menulis buku bukan nggak mau jualan, saya sharing bukan cuman sharing kulitnya saja, tapi lebih daripada isinya sampai dengan hari ini. Ya, karena ini ya, tapi nggak banyak yang mau ngerti.
tidak dipentingkan. Ya hal yang kebenaran hakiki, yang spiritual ya Bapak Ibu ya, itu disepelekan oleh manusia semua dengan walaupun kelihatannya mendahulukan itu menyepelekan semua yang didahulukan hal-hal duniawi dan manusiawi. Itulah kesombongan yang sesungguhnya Bapak Ibu, kesombongan spiritual ya. Ini jelas ya Bapak Ibu ya, seperti ini. Jadi kalau tidak populer jangan resah gitu. Yang penting ini benar apa tidak sesuatu itu. Ini Tuhan mencipta tubuh manusia dengan kecerdasan homeostatis ya yang sangat kompleks, terdiri dari triliunan sel ya. Manusia itu katanya ya antara 50 sampai 100 triliun ya selnya itu semua. Yang mampu menyembuhkan diri sendiri Bapak Ibu. Ya itu. Jadi apa namanya? Enggak seperti ini mobil, ini padanannya, analoginya ya. Mobil ini, mesin mobil ya, itu kan jalan ya karena bensin. Bensin itu salah satu rumus kimianya adalah bensin. Nah, itulah rangkaian dari hidrokarbon dan oksigen. Plus udara O2 di karburator kan, baru menjadi energi kan diletakkan situ. Manusia sama Bapak Ibu. Makan ya, makan itu yang makronutrisi nanti kita belajar. Itu dari karbohidrat, ya dari protein, dari lemak. Itu adalah unsur genuinnya adalah hidrogen, karbon, dan oksigen. Ya, beda rangkaian saja, cuma dibolak-balik aja. Plus kita nafas melalui hidung kita. Nah seperti karburator persis ini, Bapak Ibu, persis menjadi energi. Ya kita pernah kepikir enggak? Tapi karena mobil ini mati, manusia ini hidup, ada ruh. Ruh itu adalah pikiran Bapak Ibu, pikiran spiritual kita yang mendominasi. Ya buktinya adalah malaikat itu makhluk rohani ciptaan Allah, malaikat itu. Itu ruh, dia nggak punya tubuh fisik, dia malaikat itu nggak punya otak fisik, tapi punya pikiran yang canggih. Jadi pikiran itu pada hakikatnya ada ruh. Makanya hati-hati kita belajar dengan pikiran kita mulai sekarang, karena itu nanti yang hidup setelah kita mati. Hati-hati diisi oleh apa itu. Gitu. Ya ini jelas ya Bapak Ibu ya. Jadi mobil ini sebetulnya desainnya sudah sangat-sangat luar biasa seperti ya Toyota gitu dari pabriknya sudah bagus, tapi kita sebagai sopirnya harus bertanggung jawab. Ya kalau harus diisi apa namanya super ya jangan diisi solar kan gitu ya atau premium itu bukan salah mobilnya. Sama ini Bapak Ibu. Ya kita harus ini masukkan makanan kita, nafas kita dan pikiran ini tanggung jawab kita. Bukan tanggung jawab Toyotanya, bukan Allah, bagian kita ini. Ya harus ikut SOP siapa? SOP Toyota. Nah kita kan enggak, SOP duniawi. Nah ini yang masalah. Yang kedua adalah kalau mobil karena ini mati, kita bisa tune up, bisa kutik-kutik. Ya kan di dalamnya ya dimodif di segala macam, udah menyalahi SOP Toyota. Kalau ini enggak bisa kita. Ya paling ya kalau sakit ya diamputasi aja, diprotolin. Nggak bisa Bapak Ibu. Ya ini tolong ini kebenaran firman tentang kesehatan yang luar biasa. Firmannya ada, ini buktinya semua ada. Ini padanannya, analoginya jelas. Coba kita sadar dulu ini tiga ini. Ini sangat-sangat penting. Ya. Oke, terus ya. Nah, kebenaran hakiki itu tidak populer ya. Ini firman-Nya, kita hidup di dunia yang sudah jatuh dalam dosa karena dosa Adam dulu memakan buah kuldi, buah pengetahuan yang baik dan jahat, nggak boleh dimakan. Ya artinya harusnya manusia itu dulu waktu di Firdaus itu hanya berpikiran baik saja. Nggak perlu mikir, nggak perlu tahu yang jahat. Dan dosa ini bukan dosa yang dari religius kita ya, nggak boleh ini. Itu adalah religius ya, agama. Itu silakan, monggo. Ya, tapi dosa ini adalah dosa mindset kita. Dosa ruh, Bapak Ibu. Ini.
Ya, makanya kita belajar hari ini untuk apa? Jeda pikiran. Ya, ini contohnya ada spiritualitas, ada kelimpahan, ada kesehatan ya, tentang kebenaran hakiki yang saya bicarakan hari ini. Kita bicarakan tentang kesehatan. Nah, spiritualitas itu yang saya pelajari di buku saya, SQ Power, ini tentang spiritualitas itu anugerah Tuhan. Ya, itu berbeda dengan legalitas dan religiositas. Legalitas itu adalah Tauratnya Musa yang sekarang ada di Israel. Ya, kita bisa lihat ya bangsa Israel. Dan religiositas, ya agama itu Islam, itu disebutkan. Kalau ini anugerah Tuhan ini kenal Allah, ya ini ada di Injil Perjanjian Baru. Sebetulnya ini dan ini turunnya di Israel, tapi ditolak oleh bangsa Israel. Ya, jadi ya bangsa Israel yang beragama Kristiani hanya 2%, yang lainnya beragama Yahudi. Itu legalitas ini. Ya dia pengen ini ya karena merasa pintar. Ya, kebenaran hakiki yang kedua tentang kelimpahan yang kemarin saya sudah berapa kali ya 2 kali ya bikin zoom-nya tentang aset kripto OES. Ya ini nggak apa nggak populer, yang populer yang 10.000 altcoin itu kan. Ya itu. Ini nggak populer Bapak Ibu. Ya juga tentang deal shaker ya ini di dalam OS nih tokenomic decentral web 3.0 ini beda dengan toko online yang sekarang populer di mana-mana baik itu lokal baik itu yang di luar negeri ya Amazon, Alibaba di sini ada Tokopedia dan sebagainya ya ini beda ini pakai program komputer biasa toko online ini kalau ini pakai blockchain ini desentral ini sentral dikendalikan oleh tokonya online ini ya ini pakai kripto ya oh ini pakai fiat beda Bapak Ibu ini ya tapi sekarang yang lagi populer yang toko online ini kan ya. Nah, kesehatan sama nih Bapak Ibu ya, jeda makan. Ini saya lakukan sejak tahun 2017. Ini adalah intermittent fasting, IF. Beda dengan starving ya. Starving itu kelaparan Bapak Ibu. Kalau kita diet lapar, itu diet kita salah. Ya, saya kalau lapar nggak bisa saya puasa terus tiap hari sampai dengan hari ini dari tahun 2017, nggak bisa. Ya, jeda nafas. Mulai saya lakukan tahun 2000, baru 2 tahun yang lalu ya, intermittent hypoxia, IH. Ya, bagaimana kita menahan nafas sehingga oksigen tidak masuk. Ini beda dengan hipoksemia. Hipoksemia ini masalah ya infeksi penyumbatan di sistem pernafasan kita, di paru-paru dan sebagainya. Ini penyakit Bapak, beda. Ini hipoksia, ini sengaja kita menahan nafas, beda. Ya, dan jeda pikir lah ini yang saya sudah mulai tahun 2000 ini ya sumbernya firman kalau ini kitab suci ini adalah sebetulnya tentang pikiran spiritual atau pengetahuan spiritual ya bukan pengetahuan ilmiah pikiran jiwa yang kita pelajari dari kecil sampai dengan terus sampai dengan dewasa itu semua pengetahuan ilmiah ya ini apa pengetahuan spiritual ini ada di buku saya monggo diklik ya. Jadi kebenaran hakiki ini tidak populer karena kita sudah hidup di dunia yang sudah jatuh di dalam dosa pikiran. Pikiran manusia semua sudah terkontaminasi oleh pikiran si jahat itu, tapi kita nggak ngerti. Karena itu halus banget, itu dilegalkan, disangka itu benar. Nah ini yang masalah Bapak Ibu. Oke, kita terus ya. Nah, mindset spiritual tentang kesehatan ya. Ini firman-Nya yang pertama, Allah mencipta Adam untuk hidup kekal di bumi Firdaus dulu. Itu harusnya kekal. Kalau Adam nggak makan buah kuldi. Ya, begitu makan buah kuldi, tahu yang jahat, ruhnya terputus. Ya, jadi nggak bisa hidup kekal lagi, terbatas umurnya kita semua. Nah, nanti insya Allah kalau kita meninggal, ya pikiran ruh kita, ya qualified ya di Firdaus yang baru. Insya Allah kita di sana nanti.
Pertama adalah setia kepada roh, ya. Ini RA ini roh Allah ya, kepada roh itu ya. Artinya apa? Manusia kan terdiri dari roh, jiwa, tubuh. Ada 3. Setia pada roh kita yang tidak terlihat, tidak bisa diakses oleh akal maupun panca indera, kan susah. Tidak selingkuh, ya. Jadi selingkuh itu berserah diri kepada jiwa dan tubuh. Setia kepada roh. Ini. Ya, ini adanya jiwa dan tubuh ini adalah sakit penyakit kan di tubuh kita mulai dari jiwa kita. Kita tidak berserah kepada sakit penyakit. Kalau kita setia roh, ya bukan setia kepada jiwa dan tubuh. Ya, karena tubuh kita itu ya makin tua, makin ya yang muda saja yang sakit sudah mulai banyak. Nah, Tuhan itu meneguhkan firman-Nya dengan tanda-tanda mukjizat. Ya, kita dikasih mukjizat. Ya, mukjizat artinya yang melebihi akal kita, ya bukan mukjizat para nabi dulu yang memang untuk umat itu, ya itu mekanismenya sama, tapi untuk pribadi kita, mukjizat kesembuhan dan kesehatan. Ini Bapak Ibu, ya ini saya lakukan, ya oke. Nah, sembuh dan sehat itu adalah kehendak Tuhan. Ya, ada yang ya Tuhan ngasih kita penyakit dan sebagainya, itu salah kaprah, enggak berdasar kitab suci sama sekali ya, untuk menjadi saksi kemuliaannya ya di dunia ini, supaya orang semua menyembah Allah sebetulnya. 4, sembuh dan sehat itu adalah bukti pengampunan Tuhan. Ini termasuk dalam paket keselamatan spiritual Allah ya, KSA ini. Ya 2000 tahun yang lalu, di mana roh dan kalamnya, firman-Nya turun ke bumi. Itu. Ya, ini bukti pengampunan Tuhan. Jadi kalau kita enggak sehat, ya, enggak limpah, ya, sebetulnya ada dosa yang tidak diampuni Allah, Tuhan. Kan gitu ya. Nah, dosa apa itu tadi? Dosa mindset tadi, Bapak Ibu. Kita berpikirnya salah. Gitu. Nah, sakit itu ada 3 sebab Bapak Ibu ya. 5, 6, 7 nih. Sakit karena dosa, sakit oleh karena pekerjaan iblis, dan sakit yang alamiah. Ada 3 Bapak Ibu. Iya. Dosa ini dosa kutuk dan dosa maut. Ini dosa roh, dosa pikiran, dosa mindset nih Bapak Ibu ya. Jadi akibat dari Adam yang makan buah koldi dulu. Dan ini melanggar hukum roh. Ya, hukum roh itu melanggar kekudusan Allah. Ya, ini dosa ini makanya kita sakit. Ya, sakit yang dari iblis ini cobaan, godaan iblis ya. Jadi bukan dari Allah ya kita sakit ya kita dikasih sakit. Enggak, Allah enggak pernah ngasih sakit. Ya harus kita lawan ya, Pak. Jangan berserah tadi, jangan selingkuh kita pada sakit penyakit. Itu selingkuh Bapak Ibu. Ya, kita lawan itu. Oke ya, jadi bukan ujian Tuhan. Tuhan itu menguji kita dengan kebenaran firman-Nya, ya bukan dengan sakit penyakit. Ya ini tolong dipahami. Nah, yang ketiga adalah sakit yang alamiah seperti virus, komorbid ya. Virus dulu tuh baik-baik saja ya, seperti corona tuh dari dulu sudah ada. Ya, kenapa dia berontak? Nah, itu ketularan mindset manusia itu. Terinfeksi dulu dia oleh pikiran manusia, jadi dia radikal. Ya, kok komorbid ini sebetulnya penyakit yang komplikasi dan sudah kronis, sudah lama dan komplikasi. Ya, kita sering dengar dari dokter ini komplikasi. Segala macamnya sakit, ya. Ini komorbid Bapak Ibu. Ya, nanti kita bahas. Kita sekarang ini membahas penyakit komorbid ini. Nanti sebab utamanya apa kita lihat, ya. Nah, ini semua kita bisa dosa karena iblis alamiah pun ya, ini kita bisa mengalami tanda-tanda mukjizat kesembuhan dari Allah. Walaupun yang alamiah, contohnya alamiah ya, kita sakit ya, kalau sakit ya harus ke dokter dulu ya mau nggak mau. Ya karena sudah salah SOP gitu ya. Kita menjadi tepat dokter. Kita dokter kadang-kadang memilih yang canggih-canggih ya.
obatnya yang mahal-mahal, kalau murah nggak mau kan gitu ya, biayanya yang mahal. Ya ini tepat dokter, obat, biaya, dan cara. Ini mujizat Bapak Ibu. Ya, hati-hati. Ya, Tuhan itu menyesuaikan dengan iman kita. Sakit ini adalah gagal iman, Bapak. Iman dari pikiran spiritual, ya, bukan dari ketidakpercayaan pikiran jiwa. Inilah satu ketakutan terhadap fakta. Ya, kalau kita beriman, kita terima sembuh karena ini hukum iman. Nah, yang paling sulit beriman ini tentang sakit penyakit itu para nakes, Bapak Ibu. Karena memang disiplin ilmunya dan tiap hari dia menghadapi sakit penyakit. Itu kenapa seperti itu nanti kita bahas. Ya, jadi iman pikiran ini penting Bapak Ibu. Ya, ini mindset ini, iman ini. Nah, firman-Nya berkata tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya di dalam iman, pikiran spiritual, bukan percaya hanya di pikiran jiwa. Ini Bapak Ibu, mindset spiritual kesehatan mohon bisa difahami ya. Terus kita, nah ini umur manusia ya kita belajar dari utusan Tuhan ya. Ini saya screen ada 7 ya sekali, tapi sebenarnya Nabi Rasul itu lebih dari 25 ya kalau nggak salah. Tapi ini yang katanya yang penting-penting yang ya yang bisa menjawab pertanyaan kita tentang umur manusia. Ya sejak Adam, Nabi itu 6.000 tahun sebelum Masehi, Nuh 4.000 sebelum Masehi, Nabi Ibrahim 2.000 sebelum Masehi, Nabi Ayub 1.540 sebelum Masehi, Musa 1.500 sebelum Masehi, Nabi Isa 1 Masehi, dan Nabi Muhammad 570 Masehi. Ini Bapak Ibu. Nah umurnya seperti ini. Nabi Adam itu 930 tahun. Habis turun jatuh dalam dosa masih dulu sebenarnya kekal. Nabi Nuh ya, itu waktu banjir besar itu umur 700. Ya, dia meninggal 950. Ini lihat Bapak Ibu. Ya, dalam jangka waktu 2000 tahun dari 6.000 sampai 4.000. Ini ya masih tetap ya, begitu habis banjir itu ya Nabi Ibrahim langsung turun. Ini Nabi Hud. Nah, Hud ini setelah banjir. Ya, kita bisa lihat ya Bapak ya, setelah banjir ini turun separuhnya, tinggal 472. Selama ini 1.500 tahun beda ya dari sebelum Masehi. Nabi Ibrahim turun lagi dari 4 ke 175. Ini anak cucunya 100-an lebih. Nabi Ayub 120 tahun. Ya, Nabi Suhaib sama 120. Nabi Musa sama 120. Ini di 1.500-an sebelum Masehi. Ya ini anunya anak ya seterusnya keturunan dari Nabi itu Musa seterusnya di sini. Mulai turun 166 ya, kalau ini diangkat 90, ini 100-an Bapak Ibu. Nabi Isa 33 karena diangkat itu. Ya, diwafatkan. Ini 1 Masehi. Nabi Muhammad kita 63. Nah, ini yang umur kita sekarang segitu. Nah, kita harusnya ini ngerti nih Bapak Ibu, kenapa sebabnya ini. Yang pertama ya, ini kita bisa lihat ya, anak Adam itu Habil, ya, Habel, ya juga si sahabat Kain atau Kabil ya, itu juga. Itu makanannya hewan Bapak Ibu. Kita bisa lihat bahwa mereka selalu menyembah Allah, Tuhannya itu dengan memberikan kurban hewan, membakar hewan. Biasanya yang dipersembahkan itu yang makanan terbaik sampai dengan hari ini juga kalau ada. Nah itu hewani Bapak Ibu. Ya ini kita dan banyak sekali bukti-bukti di suku-suku kuno itu semua hewan berburu. Nah begitu Nuh banjir besar ya hewannya tinggal sepasang-sepasang ya. Nuh ini setelah banjirnya sudah surut, petani pertama inilah Nabi Nuh. Mulai kita makan apa? Tanaman atau karbohidrat. Langsung turun, separuh turun seperti ini. Ya, Bapak Ibu. Nah, ini terus yang terakhir ini ya. Jadi sekarang sampai dengan ini dokter modern ya, kedokteran modern ya. Jadi kalau ilmu kedokteran yang nggak modern itu dari Socrates dulu Yunani itu ya. Itu sekitar 650
sebelum Masehi. Ya, ini dokter modern dari Ibnu Sina, ini dari di Iran di sana. Ini 1000 Masehi. Dan di Barat, ya, di UK, di Prancis, di Jerman, ini kira-kira akhir ya abad 18. Ini baru mulai, Bapak Ibu. Ini mulai karena sakit penyakit sudah marak. Ya, ini bukan ilmu tentang bagaimana sehat, bukan. Ya, menangani penyakit, ilmu tentang pengobatan, medisin. Ini Bapak Ibu. Ini baru start itu, ini sebetulnya kita bisa tahun 1900 lah Bapak Ibu. Ya, ke 2000 ya baru 100 tahun yang lalu. Itu sangat muda Bapak Ibu ya. Oke, nah tadi kan saya sedikit tentang legalitas ini di Nabi Musa, spiritualitas di Nabi Isa, dan religiositas ini ada di Nabi Muhammad. Di sini jelas ya Bapak yang ini ya. Jadi karena ini hewan, karena ini petani karbohidrat dan kedokteran ini baru mulai di sini ya. Jadi setelah Nabi Muhammad, setelah Rasul terakhir. Ya, jelas ya Bapak Ibu, ya umur manusia turun ya dari 1000 kira-kira sampai sekarang ya sekarang seperti ini. Sekarang yang muda-muda ya. Nah, ini saya ingin men-sharingkan. Ya tadi Pak Jiran sudah singgung. Mungkin di antara yang ikut Zoom ini saya yang paling senior lah Bapak Ibu. Ya. Jadi supaya termotivasi semua. Biasanya gitu kan ya. Oh ini Pak Budi masih hidup. Nah saya masih punya harapan hidup. Nah itu saya seperti itu. Tapi belum tentu Bapak Ibu. Nah, ya masalahnya kan sisa hidupnya ini banyak mana kan gitu ya. Yang masih muda apa saya kan gitu. Ya kalau yang sudah dijalanin saya yang paling senior di situ. Ya, itu aja. Jadi biar semangat paling tidak. Oh, Pak Budi masih hidup, saya masih punya harapan hidup masih panjang gitu. Ya boleh, itu bagus harapan. Tapi terus jangan lengah. Tahu tadi apa bagian kita, apa bagiannya Tuhan. Ya, kita terus Bapak Ibu. Nah, sumber terpercaya tentang ilmu kesehatan. Ini penting Bapak Ibu ya. Jadi yang pertama adalah jurnal ilmiah dan terverifikasi oleh sejawat. Sejawat itu seprofesional. Ini penting Bapak Ibu. Ya. Nah yang saya pelajari ini tentang KF, ketofastosis tahun 2017 dan MOBI. MOBI itu nama saya ada nanti kalau Bapak Ibu pengen ini dua-duanya saya tunjukin ya sini. Medical of Breast Indonesia itu baru tahun 2002. Ini dua-duanya mengacu kepada ini semua ya. NEJM itu New England Journal ya Jurnal Medicine pengobatan ya. Ini New England tapi ini di Amerika Bapak Ibu. Ini mulai udah sangat tua nih jurnal ini ya. Ini jurnal ini sangat-sangat objektif, sangat murni Bapak Ibu. Ya karena tidak ada unsur apa komersilnya. Ini Bapak Ibu nggak mau jual obat, nggak mau jual makanan. Dan sebagainya. Ini murni ya Pak Ibu ya. Ini di Lancet. Ini di UK. Ini tahun 1823 ya. BMJ itu British Medical Journal Pengobatan British ini 1840. JAMA itu apa ya? Jurnal American di Amerika ini. Jurnal Amerika 1908. Nah, NCBI itu National Center of Biotech, Info Biotech 1988. Nah, mengacu kepada inilah, ini dua-dua institusi yang di Indonesia ini, KF dan MOBI ini, belajar dari sini. Dan dia terapkan, ya yang ini anaknya autis dari lahir, sehingga dia belajar. Dia insinyur listrik seperti saya, tapi belajar ini tentang sel bio, ya bioteknik sama. Ini istrinya meninggal. Ini belajar tentang mobil. Dasarnya ini. Nah, kedua laporan resmi website dari lembaga kesehatan. Baik itu Menkes, RI, maupun pedoman penguatan WHO. Ini yang kedua, Bapak Ibu. Ya, tapi kalau apa itu ya yang paling ini bisa kita pelajari adalah dari sini ya. Ini. Nah, ini ada lagi yang sekunder media utama dari kompas.com, tempo.com, ya, CNN Indonesia, blog pribadi dokter, dan medsos.
Ya, Facebook, Twitter, IG, WA, hati-hati Bapak Ibu di sini ya, karena sudah tidak banyak yang tidak murni. Ya, mau jualan sesuatu. Ya, bukan berarti ini pasti semua salah, enggak loh, ada yang benar. Ya, tapi kok benar ikut-ikutan? Ya, kok kita tanya nggak ngerti dasarnya apa, nggak ngerti. Nah, ini hati-hati. Nah, yang saya pelajari ini dasarnya betul-betul ini jurnal Bapak Ibu. Ini luar biasa, ini penelitian yang luar biasa yang dikonfirmasi, diverifikasi oleh ya sejawat mereka. Ya jelas ya, ini dasarnya ya Bapak Ibu. Terus kedua, nih, nah ini sekarang ya fotosintesa flora tumbuh-tumbuhan ya, penjelasan biologi dan biokimia tentang karbohidrat. Ini tanaman Bapak Ibu, hidup dari apa? Karbon dioksida yang dihisap, air dari akarnya di sini, ya. Terus ada fotosintesa cahaya dari matahari di daunnya membentuk karbohidrat dan dia mengeluarkan oksigen. Ya, jadi semua tanaman ini adalah karbohidrat. Ya, datangnya dari tanaman ini Bapak Ibu, baik itu buahnya, batangnya, akarnya, umbinya, bunganya ini adalah karbohidrat Bapak Ibu. Ya. Dia menghisap karbon dioksida dan mengeluarkan oksigen pada waktu siang hari. Makanya bagus kalau di apa siang hari di bawah pohon itu oksigennya banyak, dia mengeluarkan oksigen. Tapi kalau malam dia respirasi, dia mengambil oksigen mengeluarkan CO2, hati-hati. Makanya itu kalau dulu itu pohon kan gede-gede itu beringin ya. Ya malam dia respirasi angker. Atau orang di situ sudah nggak sehat, keliangan dia pingsan. Waduh ini ada hantunya. Padahal enggak, dia ngisep karbohidrat ini dari tanaman yang gede itu pada malam hari. Kebalik, hati-hati. Ya pada malam hari ada yang menghasilkan oksigen seperti apa ya anggrek, ya seperti kaktus, seperti lidah buaya, tanaman itu ya pengecualian lah. Tapi semua tumbuh-tumbuhan pohon malam hari mengeluarkan CO2, waktu siang mengeluarkan seperti ada ini cahaya matahari, dia mengeluarkan O2 bagus. Kalau kita lari-lari di situ, ya. Tapi ini sintesa flora ini menghasilkan karbohidrat, jadi seluruh tubuh, bunga, ya akar itu adalah karbohidrat. Nah ini reaksi kimianya disebut ini. Hasil sintesa flora adalah glukosa. Karbohidrat ini sebenarnya glukosa. Dari CO2, karbon dioksida yang dihisap, dan air yang dari akar, dengan sintesa matahari di daunnya, timbul ini C6H12O6. Ini gula Bapak Ibu. Jadi karbohidrat itu betul-betul sama dengan gula plus O2. Ya itu gula ini persis gula. Ya makanya karbohidrat, oh saya nggak makan gula kok gitu. Ya kita makan gula paling 1 sendok. Gula putih 1 sendok teh. Ya apa gula merah untuk minum. Tapi makan ya beras, nasi, mie, roti itu semua adalah karbohidrat. Ya makanya karbohidrat itu adalah gula yang tidak manis, tapi tubuh kita melihatnya sama, itu karbohidrat. Ya, jelas ya Bapak Ibu. Kita terus ya. Nah, sekarang kita belajar tentang nutrisi. Ya, ada makronutrisi dan mikronutrisi. Ya, ini makronutrisi itu kita makan dalam ukuran gram per hari. Kalau mikronutrisi itu cuma miligram per hari. Ya, jadi yang apa? Yang pokok ya, ini makanan pokok sebetulnya. Ini makronutrisi ini Bapak Ibu yang banyak kita yang harus kita tangani betul. Ya, 3 karbohidrat, protein, lemak. Karbohidrat sebagai energi kita, protein untuk struktur kita, membangun struktur tubuh kita, otot kita. Lemak ini fungsi, ya, fungsi organ dan sebagainya, hormon sangat penting ini. Ya, cuman masalahnya karbohidrat ini tidak ada yang namanya karbohidrat esensial yang harus dimasukkan dari luar itu. Tapi kita makan yang paling banyak kan gitu, ini kebalik ya gitu ya. Karena tubuh kita bisa membentuk gula sendiri namanya GNG ya. GNG itu gluconeogenesis. Ya memproses dari pecahan lemak dan pecahan protein, gliserol dan asam amino.
Ya, ini nggak perlu dimasukin dari luar karbohidrat sebetulnya. Karena ini hanya cukup ini. Ada bagian tubuh kita yaitu di sel darah merah kita. Itu perlunya gula, glukosa dan 20% dari otak kita yang primitif. Itu maka energinya harus glukosa. Itu saja dan itu bisa dibentuk dari dalam diri kita tanpa memasukkan karbohidrat. Jadi tidak ada yang namanya karbohidrat yang esensial. Bapak Ibu, yang harus dimasukkan dari luar. Kalau protein dan lemak itu ada. Ya, yaitu apa? 9 asam amino esensial ada. Ini perlu dimasukkan dari luar tambahan. Ya, selain kita makan daging. Nah, lemak itu sebagai fungsi kita ada 2 asam lemak esensial. Ya, yang kita bisa masukkan di situ. Nah, sekali lagi yang suka makan serat, bukan ya. Serat ini bukan nutrisi, Bapak Ibu. Ya, tidak ada nutrisinya karena tidak bisa diserap oleh usus kita, hanya berupa massa. Ya, ini untuk BAB kita saja. Kalau kita susah BAB, ya sebetulnya bikin sibuk. Ya kalau sudah kemakan banyak gula, ya lebih baik serat daripada karbohidrat. Ya, tapi ini sebenarnya nggak ada, maaf ya, nggak, ya gunanya hanya ini aja untuk BAB kita. Kita makan dan kita keluarkan, nggak bisa diserap. Nah, mikronutrisi yang ukurannya miligram per hari, ya, ini ada vitamin dan mineral. Yang mineral itu ada mineral mikro dan mineral trace, ini yang sangat kecil sekali trace ini. Vitamin ada 13, A dan B, C, D, E, K. Ya, B ada 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 12. Nah, ini harus kita masukin. Ya, bisa dari suplemen dan sebagainya, tapi nah nanti yang terakhir. Nah, mineral mikro ada 7, kalsium, ya, fosfor, kalium, sulfur, natrium, ya, fluorine dan magnesium. Ini ada 7 dan mineral trace, ya. Ini logam-logam penting, ya, 9. Ya, besi, kobalt, tembaga, seng, ya. Ini mangan, ini apa namanya? Mn itu. Ini molybdium, ya, iodin, brom dan selenium. Iya, ini mangan, ya ini mangan. Nah, ini logam-logam Bapak Ibu. Makanya kita seperti Garut kaca, ya otot kawat palung besi ini. Tapi ini ukurannya sangat-sangat mikro, yang jangan makan. Jangan makan kaleng ya, bukan itu. Ini perlu, ini bisa harus dimasukkan dari luar, ya ini semua ini. Nah, ini semua makronutrisi dan mikronutrisi. Ini yang paling banyak ada di hewani, bukan di nabati. Ada semua Bapak Ibu di hewani ini. Makanya manusia bisa hidup, ya, umur panjang bahkan yang di padang gurun dan di kutub, terutama yang di kutub. Itu makanya ikan tok gitu, nggak ada tumbuhan. Ya, dan tadi sudah dicontohkan ya bahwa manusia pertama, ya, anak Nabi Adam itu makan hewani sebagai persembahan bakaran kepada Allah dan umurnya 950-an tahun di situ. Ini jelas Bapak Ibu ya, makro dan mikro. Nah, siapa yang menggunakan karbohidrat sebagai energi? Yang pertama pasti manusia dan fauna hewan, ya. Tapi selain karbohidrat, manusia dan fauna menggunakan protein dan lemak. Lah kalau ini semua hanya karbohidrat, Bapak Ibu. Satu, bakteri fermentasi, ya ini ragi, ya lakto itu, respirasi aerobik, ya dia kalau ada oksigen, ini bakteri coli, dan respirasi anaerobik, ya ini kalau tidak ada dia memakan karbohidrat, kalau tidak ada udara oksigen, ya ini bakteri malah racun nih sebetulnya, ya. Botulinum, ya ini ya. Ini bakteri ini makanannya adalah karbohidrat. 2 virus Bapak Ibu. Ya influenza, COVID, herpes, ya. Ini makanannya karbohidrat. Makanya kan COVID tahun 2021 ya. Saya mulai tidak makan karbohidrat. Artinya bukan 0 ya, tapi minimum ya. Tahun 2017. Nah, waktu COVID itu di kantor hampir semua itu seluruh ya kantor ya itu kena COVID. Saya nggak sendiri, padahal saya yang paling
senior di situ. Ya karena saya nggak makan karbohidrat. Nah, yang keempat ini Bapak Ibu, sel kanker. Ini makanannya karbohidrat, makanannya gula. Ya, ini sejak tahun 1920, tapi nggak populer Bapak Ibu ini ya. Efek Warburg. Ini dari Jerman ya. Ini dapat Nobel 1920. Dia menyatakan bahwa kanker itu bukan ini hanya penyakit metabolik. Tadi metabolik itu apa tadi? Itu komorbid ya, yaitu diabetes mellitus, DM ya, dari apa? Diabetes. Ini kanker ini energinya dengan glikolisis anaerob, pemecahan gula karbohidrat ya tanpa oksigen. Ya, jadi makanannya apa? Karbohidrat gitu. Walaupun ada oksigen tetap dia makan karbohidrat. Ini beda dengan sel normal, Bapak Ibu. Glikolisis anaerob. Sebab apa? Sel kanker itu mitokondrianya, inti selnya sudah tidak berfungsi. Ya, tidak bisa bernafas, tidak bisa oksidasi, dia fermentasi. Makanannya gula dan karbohidrat. Jadi gampang Bapak Ibu. Ya, kalau kita kanker udah nggak bisa dokter nggak bisa, sudah kita jalanin ini. Itu banyak sekali yang sudah angkat tangan semua dan itu sembuh total. Ya, jadi apa kan diabetes mellitus ya, DM ini mother of disease, mother of comorbid ya, penyakit yang komplikasi dan sudah kronis, sudah menaun. Ini dari muda kita sulit diatasi. Oke Bapak, jelas ya Bapak Ibu, kita terus ya, ini pengguna karbohidrat seperti ini ya, kita 11. Kesehatan hakiki itu tidak populer. Nah, ini saya buktikan ya. Pola makan manusia sekarang ini sebagai objek penerima atau konsumen. Ya, sedikit-sedikit buka kulkas, sedikit-sedikit gojeknya datang. Kalau dulu enggak, kita sebagai subjek pencari, yaitu pemburu. Tadi sudah dibuktikan dengan para utusan Tuhan di situ. Sebagai pemburu Bapak Ibu. Nah, kalau pemburu ini ya kita makannya karbohidrat. Ya, kalau pemburuannya lepas, kita lemes ya. Lah gimana kita makan anunya nggak bisa, ya kan? Kita ini makan energi kita dari hewan. Ya, kalau kita dari ini makin berpuasa, makin nggak makan, ketonnya keluar, kita makin kuat. Nah, inilah akhirnya kita bisa survive, bisa hidup sampai hari ini karena kita sebagai pemakan protein dan lemak dari hewani. Kalau enggak kita sudah punah dari dulu. Ya lapar, lah yang makanannya pergi gitu. Mindset kesehatan itu sekarang kita ini bagaimana mengobati sakit yang kita pikir. Jadi kalau nggak sakit, udah apa aja dimakan kan gitu ya. Itu sebetulnya nggak memikir menjadi sehat. Ini Bapak Ibu, kita melupakan bagaimana menjadi sehat pada saat kita belum sakit. Padahal itu sudah komorbid, sudah mulai sejak kita kecil, muda. Makanya umur kita menurun terus. Nah, ya ini tidak populer ya Bapak, perlawanan ya. Indikator sakit, ya selalu yang disalahkan ya kolesterol dan asam urat. Ya, sebetulnya masalah di glukosa dan trigliserida TG ya. Kolesterol ini adalah bensin kita yang premium. Asam urat ini yang soluble antioksidan yang sangat luar biasa, ini soluble, dia larut di dalam air darah kita Bapak Ibu. Kalau trigliserida gumpal nggak bisa. Ini penyakitnya Bapak Ibu. Tapi yang disalahkan selalu kolesterol karena ya sekarang farmasi lagi, duit lagi. Ya, yang populer itu. Nah, sumber energi ya itu karbohidrat yang banyak dikali, tapi harus diganti lemak sebetulnya plus protein lah ya itu. Ini beda bilangan oktannya beda, kalorinya beda, Bapak. Karbohidrat itu cuma 4 kalori per gram. Kalau lemak itu super, Bapak Ibu. 9 kalori per gram. Ya, sumber energinya juga sudah salah kaprah. Konverter energinya, konvertornya
ya itu insulin, ya karena yang dimasukkan adalah karbohidrat, ya harusnya glukagon, ya ini sifatnya lipogenesis, membentuk lemak. Oh ini lipolisis, ini mencerna lemak, menghancurkan lemak, itu beda. Ya sumber energi, konversi energinya dan jenis energinya ya yang kita pakai semua adalah glukosa. Yang harusnya keton. Saya sudah pakai keton dari tahun 2017. Keton ini anti radikal bebas, ROS, ya reaktif apa itu misalnya itu spesies ya oksidatif spesies kalau nggak salah itu bahasa ininya. Nah jenisnya ini bisa energinya ya kita pakai glukosa. Nah gudang energinya ya kita mengandalkan lever kita ya itu glikogen di situ ada bukan apa lemak kulit kita itu trigliserida kita ada di bawah kulit kita Bapak Ibu ya di perut di paha di pipi itu semua adalah gudang energi kita makanya salah satu ukuran selain berat badan adalah BMI ya itu body mass index ya ini antara yang ideal yang bagus 21 dari 25 saya di 23 Bapak Ibu di sini ya lemak kulit saya sudah tipis sekali yang ada otot ya. Nah, ini gudang bensin ini ya padanannya karburator dan tangki ya. Lever ini seperti karburator kita. Ya, karburator ini ya sekian jam sekali kita makan kosong dan kita nggak bisa mengakses ke tangki. Jadi kita lapar Bapak Ibu kalau kita makan karbohidrat. Tapi kalau makan lemak ya, protein ya, itu tangki bensin kita yaitu di seluruh kulit bawah kulit kita ini tangki itu bisa diurai menjadi energi yaitu keton beda jadi makanya kita nggak lapar ya dan mengenali kalori energi yang kita masukkan ya surplus kalori vs defisit kalori kita sedikit ada sudah lapar dimasukin makan lagi justru yang benar itu defisit kalori selalu defisit makanya intermittent fasting ya dan terakhir adalah bagaimana membakar energi kita selalu dengan olahraga mengeluarkan tenaga itu enggak itu bagus ya Bapak Ibu tapi yang lebih efektif ada glikolisis ya memecah glukosa gula dengan olah nafas ini yang sudah saya lakukan ya dulu saya itu olahraga keras ya dari tenis itu tapi setiap tahun berat badan saya naik setengah kilo. Jadi 40 tahun saya setelah nikah itu naik 20 kilo. Tapi saya dengan sekarang ini olah nafas dan itu, sekarang saya balik lagi, turun lagi kepada pada saat saya sebelum nikah dulu. Oke, terus ya Bapak Ibu. Nah, ini intermittent fasting ya. Pertama adalah ketofastosis. Ya, itu tentang makanan kita. Itu kita skip breakfast ya, tapi karena breakfast ini bahasa aslinya, bahasa Inggrisnya breaking fasting. Ya buka puasa, bukan makan pagi Bapak Ibu. Ya, jadi kita nggak perlu makan pagi. Jadi minimum 16 jam start sejak kita tidur malam itu sudah puasa Bapak Ibu, walaupun masih minum. Ya, makanya paling cepat itu buka puasanya jam 12 siang. Kalau saya jam 3 atau jam 5 sore. Ya, waktu kita jeda makan, itu jeda lambung, Mbak. Lambungnya berhenti ya, sehingga energi kita ini bisa untuk yang lain, untuk regenerasi sel, aktivasi sel imun, dan bisa buang racun. Ini ya, jadi nggak konsentrasi di lambung terus. Nah, ini ada detox, Pak, gitu, autofagi ya. Kalau kita intermittent fasting, sel kita kan lapar ya, sel kita juga lapar kalori. Maka sel itu makan apa? Ya sel-sel yang rusak, yang tua, yang mati, yang radikal itu di-recycle jadi energi Bapak Ibu. Ini kan sumber penyakit ada di sini. Nah yang ini yang paling kalau sudah sakit nggak bisa diatasi, kita tidak hanya minimum karbohidrat istilahnya, nol karbohidrat ya, makan hanya protein dan lemak. Ini diabetes, kanker semua akan bisa diatasi. Ya, pankreas ini kalau kita intermittent fasting itu produksi insulin bukan glukagon lagi.
memproduksi ya bukan insulin tapi dari insulin menjadi glukagon yang diproduksi oleh pankreas kita. Jadi kita nggak pakai insulin lagi, kita pakai glukagon. Dan ini adalah defisit kalori mengkosongkan glikogen di liver. Sehingga glukosa kita, gula kita ya itu di bawah 80, Bapak Ibu selalu. Dan liver itu produksi glukosa ya sekarang menjadi keton. Jadi ini yang super, dan keton ini ya energi ini, bensin ini hanya dipakai oleh sel normal saja. Sel yang tidak normal, yang radikal seperti kanker, yang tua, yang rusak nggak bisa pakai keton ini, dia pakainya glukosa Bapak Ibu. Ya, jadi penyakit itu akan selesai kalau kita dengan ini intermittent fasting ini, ketofastosis ini. Ada yang namanya glikosilasi, ada glikasi. Kalau glikasi ini karamelisasi Bapak Ibu. Ya, kalau yang ini nih masalah. Kalau ini alamiah, glukosa lekat. Kan kita ada makan glukosa, ada protein lemak itu melekat dengan perantara apa tuh enzim yang ada katalis jadi nggak masalah. Ini sangat alamiah. Tapi kalau kita kebanyakan makan glukosa atau karbohidrat, ya ini nempel. Ya nempel di glukosa, nempelnya menjadi penyakit. Ya AIDS ini adalah ini penyakit metabolisme tingkat lanjut. Ya ini yang masalah. Dan kalau kita intermittent fasting itu mengaktifasi enzim AMPK. Ya, ini the human metabolisme, switch kita, metabolisme kita, sel-sel kita, ya regenerasi kita sangat-sangat bagus. Ini jeda makan Bapak Ibu. Ya, saya harapkan saya masih ada waktu. Ya, ini jeda nafas. Ya, intermittent hipoksia. Ya, jadi menahan napas. Ya, ini sebenarnya untuk glikolisis anaerob hipoksia. Jadi mengurai gula karbohidrat ya pada saat tidak ada udara, yaitu menahan hipoksia rendah. Ya, ini adalah keajaiban pernafasan Bapak Ibu. Dengan kita bernafas ini glukosa kita turun, pasti turun di bawah 80, bahkan 70, 60 Bapak Ibu. Dan ini mengefek kepada kimiawi darah. Ya, beda dengan tenaga dalam itu bela diri ya Bapak Ibu ya. Ini dengan memompa di dalam terus kita hembuskan supaya kita dapat tenaga. Ini justru nanti GNG, gluconeogenesis ini membentuk gula. Ya masalah ini. Nah, glikolisis ada dua, glikolisis aerob yang pakai oksigen, anaerob yang tidak pakai. Ini yang waktu nafas itu kita nyedot aerob, ya anaerob itu waktu kita menahan. Ya, ini inti sel kita, mitokondria itu bernafas oksidasi, kalau ini fermentasi. Ya Bapak Ibu. Ya, ini yang waktu kita vasodilatasi itu menarik napas. Oksigen kita sampai 92 SpO2-nya. pH kita basah. Ini menimbulkan angiogenesis ya, membuka pembuluh darah baru Bapak Ibu ini. Tapi faktor kontraksi waktu nahan napas anaerob ini ya SpO2 kita itu 70 turun. pH kita asam ya gitu. Dan itu adalah autofagi tadi. Kalau autofagi dari dari makan itu sel kita lapar kalori. Kalau ini sel kita lapar O2 sama kan kayak karburator itu. Ya ini akan menjadi autofagi itu detox di situ. Ya, makanya terjadi regenerasi sel kita akan sangat cepat ya. Ini Bapak Ibu penting sekali regenerasi untuk organ tubuh, untuk kita kulit baik untuk tulang. Ya, makanya osteoporosis segala macam kita nggak ngalami. Dan ini adalah homeostatis cerdas yang menaikkan HP kita. Makanya ada orang-orang yang di atas gunung yang tipis oksigennya Highlander. Ya, training Kopassus, ya, tentara-tentara khusus itu di dataran tinggi. Ya, juga ada di barat sana ada yang menyediakan tabung hipoksia. Ya, tabung yang diisi dengan CO2. Nah, itu bisa menaikkan ini regenerasi sel kita ini. Ya, tapi kita bisa gratis ya Pak dengan cara nafas ini. Oke. Nah, sekarang terakhir jeda pikiran Bapak Ibu. Ya, jadi moga-moga ini sebentar selesai. Karakter pikiran spiritual, ini firmannya Bapak Ibu.
Hikmat Tuhan adalah kebodohan bagi pikiran manusia. Ya, jadi pikiran manusia tentu saja kebalikannya kebodohan bagi hikmat Allah. Dan ini instruksi dari Allah ya, pertama kali jangan makan buah pohon pengetahuan yang baik dan jahat ya, jangan tahu yang jahat sebetulnya. Nah, ini karakter pikiran spiritual. Ini word-nya pikiran spiritual ya. Jadi pikiran jiwa kita bisa belajar word-nya dulu. Ini hal baik, ya, bukan hal jahat, ya, tanpa syarat, yang maha, yang fokus pikiran, bukan perbuatan, predikat baik, ya, predikat roh, ya, propositif, ya, bukan anti negatif ya, Pak. Yang banyak ini anti negatif ini dikonotiskan baik, ini yang paling jahat, Pak. Dan ini sudah mendominasi pikiran manusia, anti negatif. Ya, kalau pro negatif dengan anti positif ya ini jelas nggak bagus ya, tapi ini belajar pro positif ya, pro ini penerimaan, positif itu positif ya, dan karakter pikiran spiritual adalah intisari atau hakikat, bukan tampilan. Dan pikiran spiritual itu nanti autopilot, bukan kita berusaha berpikir seperti, bukan. Nanti kita akan berpikir begitu sendiri, makanya kita merdeka dari pikiran sadar kita, usaha sadar kita, Bapak Ibu. Ya, inilah karakter pikiran spiritual. Ya, jadi hal baik bukan hal jahat, nggak perlu tanpa syarat. Kita belajar tanpa syarat ya, Bapak. Pada memberi dan menerima, kita ini kok menerima pun tanpa syarat digratisin, itu curiga. Nah, ini tanpa syarat ini lawannya pamrih. Pikiran maha ya, ini supra dan infra, makro dan mikro, itu range-nya begitulah. Ini adalah pikiran ilahi sebetulnya ya Bapak Ibu. Ini melawannya ada perfeksionis. Hati-hati dengan kita yang perfeksionis. Ya, itu lainnya maha. Ini sempit, ini adalah pikiran sempit. Ya, jadi fokus pikiran bukan perbuatan. Ya, kita mengatakan pikiran benci ya itu lebih penting daripada perbuatan sama dengan atau lebih dari perbuatan membunuh. Ya. Dan predikat baik ya, jadi predikat roh. Ya, jadi tidak ada pikiran jelek pun kepada suatu hal yang jahat. Ini Bapak Ibu itu karakter pikiran spiritual. Nah, jeda pikiran yang kedua adalah buah. Nah, nanti kalau kita belajar itu mempraktekkan terus, ini buahnya akan keluar dengan sendirinya, Bapak Ibu. Ya, ada 9 buah ini dari kitab suci. Ini tunggal, ya, ini matang bersama dan autopilot. Kita nggak perlu mengusahakan, nanti kita akan keluar sendiri. Firman-Nya hati yang gembira adalah obat. Ya. Ini ada kasih, ya, kasih ini adalah kasih Allah tanpa syarat, ya, bukan eros, bukan filio, bukan storge, ya. Ini kasih manusia, ya Bapak Ibu ya, kepada pasangan kita, sahabat kita, baik kepada orang tua kita, ini ada syaratnya, ada damai sukacita ya, kuasa penuh dan keyakinan keteguhan. Ini lawannya takut dan khawatir. Ada selalu sukacita ya, gembira, syukur dalam kepenuhan dan kekurangan. Ya, itu lawannya adalah kufur. Nah, ini sabar bolak-balik saya katakan ya, tekun ya, punya harapan dalam tekanan. Ya, ini lawan sabar adalah marah dan kecewa. Ya, kemurahan ya, ikhlas di dalam memberi dan kehilangan. Nah, kalau Bapak Ibu sudah pernah mengalami kehilangan, terutama uang yang nominal besar ya. Kalau bisa ikhlas itu karakter ini akan keluar, buah roh ini. Ya, sekarang buah roh yang pikiran yang baik ini, kalau kita berpikiran baik kita akan terima takdir baik. Ya, iman ini adalah satu buah roh, makanya kita nggak bisa reka-reka. Ya, kepercayaan di pikiran spiritual, bukan ketidakpercayaan di pikiran jiwa. Lemah lembut itu bukan pelin-pelan nih Bapak Ibu, mau menerima pengajaran. Tidak selalu membela diri paling benar, tapi mengubah diri. Nah, ini lawannya degil dan jahil, itu yang diperangi oleh para rasul kita dulu. Ya, dan 9 terakhir adalah pengendalian diri. Ini pendudukan jiwa ya Pak Bu, terutama emosi kita. Karena emosi salah satu jiwa kita. Jiwa kita adalah akal, emosi, perasaan, dan kehendak kita. Ya, ini kita benarkan diri. Nah, kalau ini semua buah ini dengan 9 ini setiap saat berbuah.
tanpa kita kesadaran kita, nanti hormon positif itu setiap menitnya akan keluar seperti endorfin, dopamin, serotonin, ya, oksitosin. Dan hormon negatif tidak keluar, kortisol dan adrenalin. Ini sumber penyakit, Bapak Ibu. Ya, hormon ini sangat penting mengatur fungsi seluruh tubuh, ya, metabolisme, organ, ya, dan juga regenerasi sel kita, ya. Jadi ini jeda pikirannya adalah roh buah pikiran saya yang berbuah ini, 9 buah pikiran ya. Dan ini terakhir Bapak Ibu. Jeda pikiran adalah meditator sejati, ya, meditator pikiran spiritual. Ya, karena kita setiap hari, ya, kita diobsesi oleh masalah duniawi dan manusiawi. Makanya kita nggak bisa cuman kita meditasi terus diam, nanti kita habis meditasi mikir lagi kan. Nah, ini sebenarnya kita kita mendahulukan roh Allah yang sudah turun bersatu dengan roh kita. Ya, inilah Google spiritual kita. Artinya jeda pikiran meditator ini jeda pikiran jiwa dan pikiran 5 indera kita secara autopilot tadi. Ya, kok kita ada kegelapan, ya gelap itu nggak bisa kita usir, sulit. Ya, kita kan ya kalau ada gelap kita fokus kepada gelap, ya, nyalakan lampu saja. Ya, makanya gelap itu terusir. Makanya nyalakan terang roh Allah. Gelap dunia akan terusir, mengaktifkan roh Allah, ya, mengatasi mindset, pikiran jiwa dan 5 indera kita, mendahulukan selalu roh Allah, Google spiritual kita. Kita dipimpin oleh Dia, dahulukan dengan cara menyangkal diri, kemauan diri kita. Setiap saat kita latihan, alih fokus kepada roh Allah, bukan kepada duniawi dan manusia kita. Kita terobsesi dengan ini, Bapak Ibu. Alih fokus dan menjadi meditator sejati, ya, memeditasi roh Allah setiap saat. Ya, ini kalau kita nyalakan terang roh Allah itu dengan sendirinya langsung gelap dunia itu terusir. Kita nyalakan lampu, gelap itu langsung terusir. Gelap dunia itu apa? Dosa. Dosa langsung suci. Ya, tanpa usaha kita, sakit langsung sehat, miskin limpah, mati hidup kembali. Ya. Dan mujizat kelimpahan ini banyak ya di kitab suci. Ya, terutama di Nabi Isa itu kesembuhan, ya. Juga ada yang di US sana awal tahun 1900 itu 100.000 orang 5 tahun, ya. Itu dikonfirm secara medis oleh Amerika. Ya, itu kesembuhan secara ilahi di situ. Ya. Dan saya belajar juga dari institusi spiritual AWM di Amerika, ya, itu ribuan kesembuhan. Ini Bapak Ibu, saya kira sudah selesai Pak Jiran. Jadi monggo, ini sudah waktunya. Berapa lama?